Dito Aryo Tejo, anak muda di tepi jurang korupsi pejabat. Perkembangan kasus korupsi proyek BTS 4G masih terus berlanjut. Kasus yang melibatkan sejumlah petinggi dan pejabat, salah satunya mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kasus itu kini menyeret nama menteri lainnya, Dito Aryo Tejo, Menpora muda yang baru beberapa bulan ini menjabat. Ia termasuk Menpora termuda setelah Wikana dan Supeno, Menpora pertama dan kedua. Terhitung hingga tulisan ini dibuat, Kejagung berencana memanggil lagi Mas Dito nih. Sebab musababnya, Kejaksaan Agung sedang mendalami dugaan keterkaitan Menteri Pemuda dan Olahraga ini yang terseret dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang disebut menerima aliran dana 27 miliar rupiah. Nama Dito sebelumnya disebut oleh Irwan Hermawan, mantan komisaris PT Solitech Energy saat menjadi saksi bagi mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Mas Dito disebut menerima aliran dana 27 miliar rupiah untuk mengurus perkara korupsi BTS 4G agar tidak naik ke penyidikan yang kala itu sedang diusut Kejaksaan Agung. Terpilihnya Dito Aryo Tejo menjadi Menpora pada 3 April 2023 lalu sendiri memunculkan harapan besar bagi banyak kalangan, terutama sesama anak muda ya. Bagaimana tidak? Wong baru umur 33 tahun saja sudah bisa terpilih jadi Menpora. Tokcer toh. Apalagi ini urusannya anak-anak muda dan dunia olahraga, bidang yang udah cukup lama diurusin sama kaum tua. Di awal yang kita berharap bakal ada banyak perbaikan dan pencapaian prestasi, malah jadi yah dan wow momen banget ya dengan terseretnya Mas Dito. Sebelum menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Dito sempat menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Mas Dito juga bernaung di Partai Golkar, partai yang terbentuk sejak akhir Orde Lama dan berdiri kuat di era Orde Baru, yang sekarang banyak diisi anak muda juga. Dengan terseretnya Mas Dito di saat menjelang tahun politik ini, berdampak nggak ya ke elektabilitas koalisi Indonesia Maju ke depannya? Balik lagi ke kasus terseretnya Mas Dito. Kalau banyak kasus korupsi lainnya melibatkan pejabat senior, banyak dari kita mungkin bakal berharap cepat terbukti dan terusut. Beda hal dengan kali ini ya. Banyak dari kita tentu berharap baik bahwa Mas Dito tidak terlibat dan politik di tangan anak muda masih bisa memberikan harapan. Minimal kita jadi nggak tambah antipati atau apatis lagi. Ya kan? Mungkin Mas Dito memang bukan anak muda pertama yang terseret kasus korupsi ya. Tapi Mas Dito menjadi tokoh muda pertama yang menjabat sebagai pejabat eksekutif di bidang yang cukup bergengsi juga buat bangsa ini, namun malah terseret dalam persidangan kasus korupsi yang fantastis jumlahnya. Apalagi kasus ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan bidangnya ya. Ini lebih kaitannya ke komunikasi informatika. Proyek pembangunan BTS 4G sendiri menjadi harapan bagi kemajuan teknologi dan informasi kita, khususnya jaringan internet. Fasilitas yang semakin terasa kita butuhkan sejak dan setelah pandemi yang membuat banyak profesi beralih dikerjakan melalui jaringan internet. Kembali ke figur Mas Dito ya guys. Usut punya usut, ternyata Doi punya harta kekayaan yang lumayan fantastis jumlahnya loh. Melansir dari CNBC Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memiliki harta mencapai 282,4 miliar rupiah. Hal ini terungkap dari laporan hasil kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan 12 Juli kemarin. Usut punya usut lagi, dari jumlah sebanyak itu, sebagian besarnya merupakan hadiah. Tercatat ada 4 rumah dan 1 mobil yang didapatkan Mas Dito dari hadiah. Hadiah? Dari kesemua harta kekayaannya, nilai fantastis bersumber dari properti, yaitu tanah dan bangunan seluas 3.623 meter persegi per 2.828 meter persegi di Jakarta Timur seharga 114 miliar 193 juta rupiah. Selain hadiah, harta kekayaan Dito juga mencantumkan mobil Hyundai Ioniq 5 senilai 800 juta rupiah yang dalam keterangan perolehannya tertulis lainnya. Duh, emang boleh setanda kutip ini? Mas Dito sendiri sebelum berpolitik banyak terlibat di bidang bisnis. Dia bergabung dalam perkumpulan pengusaha muda yaitu HIPMI Jaya atau Jakarta Raya sejak 2010. 6 tahun berselang, Dito pun menjabat sebagai Dewan Kehormatan HIPMI Jaya. Bakat bisnis dan politik udah nurun juga dari ayah dan kakek beliau.
Jadi, jangan terlalu berspekulasi dulu ya. Hehe. Kita pun masih menunggu jalannya kasus ini. Kesaksiannya sebagai pihak yang disangkut pautkan itu pun masih dinantikan. Tapi, Mas Dito sendiri bilang bahwa dirinya siap dicopot oleh Presiden Jokowi jika memang terbukti. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Mari para netizen dan pakar politik online ditunggu analisanya ya.